Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ila Istiana dari Prodi PAI semester 4 akan membahas tentang teori deskriptif dan teori preskriptif, di mana teori deskriptif dan teori preskriptif ini dilahirkan oleh seorang tokoh, yaitu Brunner. Brunner menganggap bahwa teori belajar merupakan teori deskriptif dengan tujuan utamanya yaitu menjelaskan bagaimana proses belajar, sedangkan teori pembelajaran merupakan teori preskriptif karena tujuan utama dari teori ini yaitu menetapkan metode atau strategi pembelajaran yang optimal. Jadi Brunner ini menganggap bahwa teori belajar itu sama dengan teori deskriptif dan teori pembelajaran merupakan teori preskriptif. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu perbedaan dari teori deskriptif dan teori preskriptif. Yang pertama, teori deskriptif bersifat deskriptif dan teori preskriptif atau teori pembelajaran bersifat preskriptif. Bersifat deskriptif ini yaitu mendeskripsikan proses belajar yang mana menjelaskan dengan pasti apa yang terjadi atau apa adanya pada saat itu juga. Tetapi kalau teori preskriptif bersifat preskriptif yaitu mempreskripsikan sebuah metode atau strategi pembelajaran yang tepat, sehingga sesuatu yang ada sebelum adanya fakta, sesuatu yang ada sebelum proses belajar terjadi. Kalau teori belajar pada saat itu, di saat itu, saat ini, tetapi kalau teori pembelajaran sebelum terjadinya proses belajar atau sebelum adanya fakta. Perbedaan yang kedua yaitu perbedaan peranan. Kalau teori belajar atau teori deskriptif hanya memiliki satu profesi saja yaitu ilmuwan, sedangkan dalam teori preskriptif atau teori belajar memiliki 3 profesi yaitu ilmuwan, teknolog, dan teknisi. Di mana masing-masing memiliki peran yang berbeda, di mana ilmuwan berfungsi atau berperan sebagai pengembang prinsip atau teori, sedangkan teknolog berperan sebagai menggunakan prinsip dan teori untuk mengembangkan suatu prosedur. Yang terakhir yaitu teknisi. Teknisi berperan sebagai untuk menggunakan suatu prosedur yang telah dikembangkan oleh teknolog untuk menciptakan sesuatu yang dinamakan sebagai pembelajaran. Jadi ketiga profesi tersebut memiliki perbedaan peran. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu tujuan utama. Tujuan utama dari teori belajar adalah menjelaskan bagaimana proses belajar itu terjadi. Sedangkan tujuan utama dari teori pembelajaran adalah menetapkan metode atau strategi pembelajaran yang optimal. Sehingga dari tujuan utama dari dua teori ini sudah berbeda. Yang teori deskriptif menjelaskan proses belajar, sedangkan teori pembelajaran atau teori preskriptif menjelaskan
metode, cara, atau strategi untuk belajar yang optimal. Kemudian perbedaan yang keempat, yaitu penitikberatan variabel. Jika teori belajar penitikberatan variabel pada penentu hasil belajar, sedangkan jika teori pembelajaran penitikberatan variabel pada pengaruh orang lain dalam proses belajar. Jadi, titik berat dari teori belajar yaitu penentu hasil belajar, sedangkan teori pembelajaran atau teori preskriptif titik beratnya pada pengaruh orang lain dalam proses belajar. Saya perjelas, apabila teori belajar itu penitikberatan variabel atau menaruh perhatian yang lebih pada hubungan di antara variabel yang menentukan hasil belajar atau bagaimana seseorang atau individu tersebut belajar, sedangkan teori pembelajaran titik beratnya atau perhatian yang lebihnya itu bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain agar terjadinya yang namanya belajar. Jadi teori pembelajaran memerlukan orang lain atau orang dewasa untuk mempengaruhi dalam proses belajar. Selanjutnya, perbedaan yang terakhir, yaitu jika teori belajar menjelaskan bagaimana harusnya seseorang belajar, sedangkan dalam teori pembelajaran itu sebagai pengontrolan variabel agar memudahkan seseorang dalam teori belajar. Saya ulangi. Jika teori belajar menjelaskan bagaimana harusnya seseorang atau individu belajar, sedangkan dalam teori pembelajaran itu sebagai pengontrolan variabel agar memudahkan seseorang atau individu dalam teori belajar. Selanjutnya yaitu contoh dari teori deskriptif dan teori preskriptif. Di sini teori deskriptif mencontohkan memprediksi berapa usia maksimum seseorang anak untuk memulai belajar penjumlahan. Sedangkan dalam teori preskriptif menguraikan bagaimana cara atau metode yang tepat untuk mengajarkan penjumlahan. Dalam teori deskriptif ini, guru memprediksi berapa sih usia atau mulai usia berapa si anak itu memulai belajar penjumlahan. Kalau teori deskriptif itu bagaimana cara atau strategi agar si anak tersebut mudah untuk belajar penjumlahan. Selanjutnya, dalam lingkaran ini teori deskriptif berwarna kuning dan teori preskriptif berwarna biru, di mana teori deskriptif ini yaitu variabel penentu hasil belajar, sedangkan teori preskriptif yaitu variabel pengaruh orang lain terhadap proses belajar. Jadi teori deskriptif ini letaknya berada di dalam teori preskriptif. Yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari teori deskriptif dan teori preskriptif. Pertama yaitu yang kita
bahas yaitu teori deskriptif. Kelebihan dari teori ini yaitu konsep, hanya membahas konsep. Titik tekan pada teori ini yaitu pada konsep, sehingga siswa atau peserta didik lebih memahami materi yang hendak disampaikan. Bagaimana konsep yang akan diajarkan oleh seorang guru, oleh pendidik. Di sini siswa lebih memahami konsep. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu sebagai motivasi. Yang dimaksud sebagai motivasi di sini yaitu mendorong siswa atau peserta didik untuk mencari sumber pengetahuan sebanyak-banyaknya dalam mengerjakan tugas. Di sini hampir sama dengan kurikulum 2013 yang telah diterapkan oleh pemerintah, di mana di sini siswa atau peserta didik dituntut untuk aktif mencari sumber-sumber pengetahuan sebanyak-banyaknya. Jadi di sini guru hanya menyampaikan konsepnya saja. Kemudian selanjutnya sumber belajar atau pengetahuan tersebut dicari oleh siswa itu sendiri. Jadi siswa di sini dalam teori ini siswa dituntut untuk aktif dibandingkan guru. Sedangkan kekurangan dari teori ini itu apa? Kekurangan dari teori ini itu kurangnya memperhatikan sisi psikologis dalam mendalami suatu materi. Kan dalam teori ini guru hanya menyampaikan konsep saja tanpa menjelaskan isi dari konsep tersebut. Jadi siswa kurang memahami materi yang telah didapatkan oleh siswa itu sendiri. Tetapi guru kan hanya memberikan konsep saja, sedangkan yang mencari itu mencari sumbernya, mencari pengetahuannya, mencari poin-poinnya kan siswa. Dalam sini kurangnya yaitu memperhatikan sisi psikologis dalam memahami. Jadi siswa tidak begitu paham dengan apa isi materi yang telah mereka cari. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dalam teori preskriptif. Kelebihannya di sini yaitu sistematis, jadi terencana, tersusun, sehingga memiliki arah dan tujuan yang jelas. Yang kedua yaitu memotivasi. Pemberian motivasi siswa sangat ditekankan dalam teori ini agar terjadi proses belajar dan mengoptimalkan kerja otak. Sedangkan kekurangan dari teori preskriptif ini yaitu waktunya relatif lama dan tidak memakan banyak waktu dibandingkan teori deskriptif. Pasti dalam teori-teori belajar memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.